Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat Tangkudung dengan NIM 9414240012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pasar uang dan kaitannya dengan kebijakan moneter. Langsung saja. Slide pertama, pasar uang adalah pasar yang digunakan untuk transaksi instrumen keuangan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama, bersifat jangka pendek, kedua, memiliki likuiditas tinggi atau mudah dicairkan, ketiga, resiko relatif rendah, dan keempat, transaksi dilakukan secara elektronik atau over the counter. Tujuan utama pasar uang adalah memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga kelancaran sistem keuangan. Terus pelaku dan instrumen pasar uang. Pelaku utama pasar uang terdiri dari Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan besar, reksadana pasar uang, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan instrumen pasar uang meliputi yaitu pertama SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, kedua SBIS yaitu versi syariah, ketiga SPN atau Surat Utang Jangka Pendek Pemerintah, keempat repo atau perjanjian jual beli kembali surat berharga, kelima PUAB atau pasar uang antar bank, dan commercial paper atau surat utang jangka pendek perusahaan. Instrumen tersebut digunakan untuk menjaga likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi. Terus di slide ketiga ada hubungan kebijakan moneter. Pasar uang sangat berkaitan dengan kebijakan moneter karena menjadi sarana utama Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar. Ada 3 instrumen utama. Pertama, operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur likuiditas. Kedua, BI 7 days versi repo rate sebagai suku bunga acuan. Ketiga, giro wajib minimum, yaitu dana wajib yang disimpan bank di Bank Indonesia. Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Terus mekanisme transmisi dan kondisi terkini. Pasar uang menjadi penghubung antara kebijakan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi masyarakat. Ada 4 jalur transmisi. Pertama, jalur suku bunga, kedua, jalur kredit, ketiga, jalur nilai tukar, dan keempat, jalur ekspektasi masyarakat. Saat pandemi COVID-19, Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Namun, kondisi global seperti inflasi dan perubahan suku bunga dunia membuat Bank Indonesia harus menyesuaikan kebijakan agar ekonomi tetap stabil. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pasar uang Indonesia. Pertama, perkembangan digitalisasi dan teknologi keuangan. Kedua, ketidakpastian ekonomi global. Ketiga, pendalaman pasar uang agar sistem keuangan semakin kuat. Dan keempat, pengembangan pasar uang syariah agar semakin integrasi. Tantangan tersebut menjadi perhatian agar pasar uang Indonesia semakin efektif dan berkembang. Sebagai kesimpulan, pasar uang memiliki peran penting dalam sistem keuangan karena menjadi jalur utama pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga likuiditas, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembang dan efisien pasar uang Indonesia, maka kebijakan moneter juga akan semakin efektif. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.